Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memasuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu Al-Baqarah ayat yang ke-82, di mana di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-82 dikemukakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihati, dan yang beramal saleh, ulaika ashabul jannah, bermula mereka adalah penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal. Jadi sebagaimana pembahasan kita yang kemarin, kita akan bahas berkaitan dengan kekekalan surga, bahwa yang masuk dan penghuni surga itu adalah kekal. Yang mengekalkannya adalah Allah, pendapat yang pertama. Yang kedua, kenapa dinyatakan kekal? Karena saking lamanya mereka tinggal di surga, berabad-abad mungkin, saking lamanya mereka tinggal di surga, maka seolah-olah mereka kekal di dalamnya. Tapi intinya adalah bahwa hum fiha khalidun, bermula mereka di dalamnya khalidun adalah orang-orang yang kekal, mereka kekal di dalamnya. Baiklah, marilah kita akan coba lihat, kita akan coba kaji penafsiran daripada Al-Baqarah ayat yang ke-82. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar dan sejati. Jadi imannya memang benar-benar iman, bukan dibuat-buat, bukan juga keimanannya bercampur dengan kemusyrikan, bukan juga keimanannya bercampur dengan kekufuran atau kekafiran. Jadi walladzina amanu di sini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang benar dan sejati, imanannya sejati, ya. Kemudian dikemukakan wa 'amilus solihati, dan mereka mengerjakan amal-amal saleh yang sejalan dengan syariat Allah yang Allah wahyukan kepada Rasul-Nya, yang Allah telah wahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengerjakan amal saleh yang sejalan dengan syariat Allah, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak amal saleh tapi tidak sejalan dengan syariat Allah. Banyak amal saleh tetapi tidak sesuai dengan syariat Allah. Yang dikehendaki di dalam amal saleh di sini adalah mereka yang mengerjakan amal saleh yang sejalan dengan syariat Allah yang Allah wahyukan kepada Rasul-Nya.
Jadi kalau kita ingin beramal saleh, ya harus sejalan, harus sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Misalnya dengan Al-Quran atau dengan sesuai dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal itu harus ikhlas, hanya untuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, tanpa ada tendensi apa-apa. Tanpa ada tendensi apa-apa dalam rangka menjalankan amal soleh. Harus ikhlas dan tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengikuti sunnah Rasulnya, mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beramal soleh, nggak boleh ada riya, pengen dipuji orang. Kalau kita beramal soleh, nggak ada rasa sombong. Nah itu adalah riya dan sombong, merusak itu, merusak amal soleh, merusak ganjaran dan pahala amal soleh. Maka ditekankan orang-orang yang beramal saleh harus ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika ashabul jannah, bermula mereka itu tadi orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh adalah penghuni surga. Mereka itu adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, bermula mereka di dalam surga itu kekal. Ini kan banyak nih yang bercerita demikian. Ya, yang bercerita seperti atau sejalan dengan ayat ini. Tujuannya apa? Agar ada di dalam diri kita ghirah untuk meningkatkan iman, ghirah untuk beramal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu wadin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kalau di dalam ayat ini ada tambahan tuh, abada. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik golongan. Ganjaran buat mereka itu adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya. Di bawah surga itu adalah sungai-sungai, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selamanya, abada selamanya, ya. Jadi sekali lagi banyak ayat-ayat Allah yang sejalan dan saling mendukung, ya. Ayat-ayat Allah khususnya Al-Baqarah ayat 82, banyak ayat-ayat seperti ini, dan ayat-ayat yang sejenis ini saling mendukung satu sama lain. Tujuannya sekali lagi untuk memberikan ghirah agar kita selalu beriman dan meningkatkan amal saleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah Al-Baqarah ayat yang ke-82. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Kita lanjutkan kepada ayat yang berikutnya, yaitu Ali Imran ayat 107. Ali Imran ayat 107 dikemukakan, wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun.
Dan adapun orang-orang yang memutih wajah mereka, wajah mereka memutih. Fa fi rahmatillah, maka di dalam rahmat Allah. Wajah-wajah mereka yang putih. Adapun orang-orang yang wajah-wajah mereka putih, fa fi rahmatillah, di dalam rahmatnya Allah. Hum fiha khalidun, mereka fiha, di dalam rahmat Allah, khalidun, mereka kekal. Ya. Al-Baqarah ayat 107. Wa ammal ladzina abyadat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri-seri wajahnya, maka mereka ada di dalam rahmat Allah. Jadi maksud rahmat Allah ini adalah surga. Mereka berada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya, mereka kekal di dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalam surga. Bahwa ayat ini menggambarkan kegembiraan ahli surga atas rahmat Allah yang mereka terima. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kenapa wajah mereka itu memutih? Ini gambaran bahwa mereka dalam keadaan gembira, sumringah. Wajah mereka putih berseri-seri, gembira. Kenapa dia bergembira? Karena dia berada di dalam rahmat Allah. Dia berada di dalam surganya Allah. Saking gembiranya, saking sumringahnya, saking bahagianya, maka Allah gambarkan bahwa wajah mereka putih berseri-seri. Ada juga yang lain. Kenapa wajah mereka putih? Karena ada asar wudhu, asar bekas air sembahyang. Jadi kan kalau orang-orang yang masuk ke dalam surga itu pasti mereka doyan sholat, pasti mereka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Apa itu perintah Allah dan Rasulnya? Salah satu daripada perintah Allah dan Rasulnya adalah sholat. Ya. Jadi karena dia sering melakukan sholat, otomatis dia sering melakukan wudhu. Baik itu wudhu untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, nanti di akhirat akan tampak tuh asar, bekas-bekas wudhu di wajah orang-orang tersebut. Kemudian wa ammal ladzina abyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang beriman dan ahli ibadah, mereka mendapatkan kebahagiaan dan berwajah putih berseri-seri. Jadi di sini di dalam tafsirnya dikemukakan orang-orang yang beriman dan ahli ibadah. Wa ammal ladina, dan adapun orang-orang yang beriman dan ahli ibadah. Dan adapun orang-orang yang beriman dan ahli ibadah, mereka mendapatkan kebahagiaan dan berwajah putih berseri-seri. Sesuai itu dengan yang apa kita kemukakan tadi. Fa fi rahmatillah, maka mereka di dalam rahmatnya Allah, mereka berada di dalam rahmat Allah di surga dengan berbagai kesenangan, keindahan dan kedamaian. Semua yang ada di dalam surga itu kesenangan dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik itu kesenangan secara jasmani maupun rohani, zahiran wa batinan.
Kesenangan-kesenangan di surga itu bukan hanya untuk jasmani saja, tapi juga rohani, ya. Kesenangan batin dan lain sebagainya. Mereka senang dengan berbagai keindahan surga. Mereka berada di dalam rahmat Allah di surga dengan berbagai kesenangan dan keindahan surga. Keindahan surga itu sangat luar biasa, tidak ada yang bisa membayangkan. Makanya di dalam hadis Kanjeng Nabi mengemukakan keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata, keindahan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, keindahan yang tidak pernah terbayang di dalam hati. Saking indahnya surga, saking indahnya surga. Dan kedamaian di dalam surga itu enggak ada pertengkaran. Makanya dicabut oleh Allah sifat-sifat buruk yang berada di dalam hati. Dicabut oleh Allah rasa sombong, dihilangkan oleh Allah dari hati orang-orang atau penghuni surga. Rasa sombong dihilangkan, rasa dengki dihilangkan, rasa fitnah dihilangkan, rasa riya dihilangkan, rasa hasad dihilangkan. Karena sifat-sifat buruk atau perasaan-perasaan buruk yang menempel di hati itu dihilangkan, yang timbul adalah bahwa di dalam surga penuh dengan kedamaian. Di dalam surga penuh dengan kedamaian. Hum fiha khalidun, bermula mereka di dalam rahmatnya Allah, bermula mereka di dalam surga. Khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itulah karunia Allah bagi mereka yang beriman dan mentaatinya. Nah, jadi ini karunia yang sangat luar biasa bagi mereka yang beriman dan selalu taat kepada Allah, dan tentunya juga taat kepada Rasul. Memang Allah perintahkan kepada kita atiullah wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Di dalam hadis dikemukakan, barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah, maka hakikatnya dia taat kepada Allah. Maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Memang dua unsur ini nggak bisa dipisahkan antara Allah dan Rasul. Kalau taat kepada Allah berarti dia juga taat kepada Rasul. Kalau dia taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Dan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan karunia yaitu surga. Insyaallah mudah-mudahan ya Kong ya, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini akan kita bahas nanti. Kita akan bahas nanti, yaitu ini adalah surah Ali Imran ayat 116. Ali Imran 116. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalam surga kekal, di dalam neraka juga kekal. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari nerakanya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari nerakanya Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam rahmatnya Allah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.